kalau dipikir kalau kita di industri kan belajar satu mata pelajaran atau satu hal itu kan susah sekali kan, apalagi itu dihantam langsung 5 mata kuliah, setiap hari ganti mata kuliah, setiap hari ganti mata kuliah. Jadi ya anak-anak jadi bingung, besoknya belajar jaringan, esoknya matematika, besoknya lagi belajar database. Nah itu yang kita hadapi di lapangan biasanya. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini di mana, Pak? Di rumah apa di kampus atau gimana ini, Pak? Di rumah ini, backgroundnya editan. Kok luas banget, kok bagus, Pak? Nggak salah, betul ya, tapi bagus, Pak. Ini editan, Pak. Kayak real. Iya. Saya biar nggak jenuh. Iya betul. Saya melihat Pak Raufik ini orangnya suka ini ya, desain-desain. Jadi apapun yang saya lihat itu keren-keren ini Pak. Yang dicoba, apalagi itu mulai flyer atau apa, itu bagus sekali ini. Bagaimana ini Pak? Yang mau dipresentasi apa mau ngobrol dengan saya Pak? Boleh. Ini saya buat urek-urekan sebenarnya. Urek-urekan. Kalau urek-urekan ya silakan Pak. Tapi gini dulu Pak. Pak Raufik, saya senang sekali waktu pertama grand opening itu Pak Raufik bisa menyumbang ini ya, menyumbang pendapat, solusi. Akhirnya saya timbul ini ya, wah ini cocok ini kalau saya tarik menjadi narsum berikutnya. Karena saya pun belum tahu Pak ya, maksudnya belum tahu itu bagaimana D2, D3, D4 ini untuk mencetak SDM itu di lain tempat ya, maksudnya setahu saya kan hanya di kota ini, kota saya tanya kemana, ke sini, ke sana, sini, kok rata-ratanya itu sama, hanya mengejar ini ya, mengejar matkul aja, selesai gitu aja. Tapi untuk mencetak SDM yang sesuai keinginan dari apa ya, sesuai dengan di lapangan dunia kerja itu kayak di SMK kemarin itu masih inilah jauh gapnya ini. Ini yang perlu kita bahas, Pak. Apakah nantinya itu memang dari kampusnya, apakah dari mahasiswa itu sendiri, apakah mahasiswa itu sendiri kurang informasi yang didapat, seperti itu. Dan kemarin saya mengorek juga info-info dari kampus, khususnya S1, itu pun kayaknya informasi tentang apa ya, update skill, informasi event training itu kayaknya kurang terbuka. Dalam artian mereka sendiri mengadakan, kampus ini mengadakan, tetapi tidak tahu kampus lain itu mengadakan info-info training event atau apa, itu tidak tahu. Itu yang menjadi miss mungkin untuk merubah SDM dari mahasiswa itu sendiri. Itu yang baru saya dapat Pak, infonya kemarin 2 hari yang lalu. Baik Pak Raufik, gimana? Monggo dilanjut. Sebenarnya dengan materi-materi yang kemarin sudah disampaikan di sesi-sesi sebelumnya itu menarik, makanya saya mengikuti dari awal karena banyak menerima masukan, kritikan, saran yang relevan itu kan, karena banyak kan yang dibahas kan kebetulan vokasi, baik itu SMK ataupun politeknik gitu kan. Betul. Ya. Cuman ini saya akan sedikit berbagi mungkin dari pengalaman saya ya, mulai merintis universitas politeknik sampai dengan menggodok sudah masuk ke kampus atau politeknik sudah dapat yang sudah matang gitu kan. Padahal kadang mereka juga tidak ditunjukkan secara keseluruhan peta kurikulumnya atau pohonnya dengan profil-profil lulusan yang ingin dicapai itu kan kadang tidak sampai level itu ditunjukkannya kepada praktisi maupun studi gitu kan. Ya. Oke, sebentar, share screen. Dari mulai ini, jadi saya cerita dulu ya sejarahnya bagaimana kok sampai berkecimpung di dunia pendidikan vokasi itu kan. Kalau teman-teman yang kenal kan tahunya saya wirawirinya ya di IDN, ya, dunia training, kemudian memang saya di IDN, kemudian
dengan Mas Dedi waktu itu mendirikan IDN Foundation yang merintis di pendidikan. Baik itu awal-awalnya kan cuma pesantren IDN kan yang program pelatihan 1 tahun. Ya, Kemudian betul. Mas Dedi sebenarnya Mas Dedi berencana dia membuat langsung berencana membuat perguruan tinggi. Awal mulanya berdirinya dari Politeknik ini, Politeknik Bakti Semesta ini yang saya rintis kan. Jadi waktu itu dari IDN Foundation, Mas Dedi buat SMK, karena waktu itu perizinan untuk membuat perguruan tinggi lebih susah daripada mendirikan SMK. Jadi Mas Dedi waktu itu mendirikan SMK di Jonggol, Bogor. Nah, sedangkan saya waktu itu tidak bisa banyak membantu, sehingga ketika saya di Semarang kebetulan ada yang nawarin dan ada stakeholder yang dia punya yayasan yang ingin membuat perguruan tinggi. Nah, waktu itu ya sudah bareng saya Mas, jadi dia membuat perizinan untuk Politeknik IDN, saya membuat perizinan untuk Politeknik Bakti Semesta. Oh, Nah, gitu. ya cuman ya qadarullah yang disetujui punya saya dulu. Jadi untuk punya saya ini sudah jalan 1,5 tahun kalau nggak salah. Kalau punya Mas Dedi baru mau akan menerima murid baru. Jadi startnya sama, tapi perizinannya ternyata cepetan punya saya. Saya sudah beroperasi sejak 1 tahun yang lalu. Gitu-gitu. Itu D4 Kemudian semua ya Pak ya? D4 semua ya Pak ya? D4. Sekarang aturannya untuk Politeknik yang baru itu memang D4, Pak Denny. Jadi D3 sekarang sudah tidak diizinkan untuk dibentuk menurut sepengetahuan saya kemarin kan pada waktu mengurus itu D3 rencananya tidak akan disetujui lagi kalau membentuk D3. Jadi akademi sekarang akan dilebur menjadi Politeknik kalau nggak salah. Oh. Nah, kemudian syarat untuk mendirikan Politeknik itu pertama harus memiliki 3 prodi. Jadi kita harus memilih 3 prodi untuk diajukan ke Dikti untuk dibentuk Politeknik gitu kan. Dan semuanya harus D4. Nah, waktu itu yang kepikiran saya ya sebenarnya bidang IT gitu kan. Cuman bidang IT ternyata sudah banyak sekali gitu kan. Ya, betul. RPL sudah banyak, jaringan komputer sudah banyak, jurusan elektro dan informatik. Awal-awal saya berkecimpung di IT itu tertariknya di cyber security yang tidak security prodinya itu, atau rekayasa keamanan cyber. Nah, ini pada saat pengajuan itu harus mencantumkan keunikan program studi yang kita ajukan itu Pak Dedi. Jadi alasan keunikannya apa kok mengajukan program studi rekayasa keamanan cyber gitu kan, atau program studi tertentu apa alasannya gitu. Kalau alasannya mungkin nggak relevan, misalkan di Jawa Tengah sudah banyak prodi TI, ternyata di Salatiga juga ada prodi TI, sama-sama D4. Nah, biasanya akan direview ulang sama timnya Dikti gitu. Nah, kebetulan ini rekayasa keamanan cyber itu ketika saya search itu di pangkalan data Dikti. Nah, waktu itu kan Sandi Negara. Nah, ini kan sama dengan ini kan jadi satu, ini satu, ini satu. Tuh. Jadi ini sama dengan ini Sekolah Tinggi Sandi Negara sama dengan Politeknik Sandi Negara, kemudian Batam 2. Jadi ini 1, ini 2. Nah, kemudian punya saya nomor 3. Nah, kemudian muncul lagi 1, ini yang baru juga nomor 4. Jadi sebenarnya program studi rekayasa keamanan cyber ini yang khusus D4 ini tapi Pak Denny. Kalau yang S1 banyak tentunya. Yang D4 ini kenapa kok saya mengajukan program studi itu karena masih sedikit gitu. Untuk yang track D4 rekayasa keamanan cyber. Nah, Politeknik yang membuka prodi ini sedikit, tapi ternyata domain yang untuk map domainnya untuk cyber security itu banyak sekali. Jadi kan dibagi menjadi ada yang arsitek, itu kan arsitektur, security arsitektur.
karir, ada training. Jadi kalau map-nya luas, itu kan berarti marketnya luas. Ya, betul. Kemudian kita fleksibel dalam menyusun kurikulum sebenarnya. Dan ini sebenarnya kan dari kalau kita lihat dari beberapa jumlah program studi sama apa namanya map domainnya itu kan market dibandingkan dengan apa namanya produsen itu kan masih jomplang dibandingkan dengan kalau prodi yang lain ada yang sudah marketnya jenuh gitu. Ya, betul. Sini ada security arsitektur, ada career development, security operation, ini juga mencakup banyak sekali. Ada threat intelligence, risk assessment. Ini kalau dijabarkan menjadi profil lulusan akan menjadi banyak sekali tentunya. Tapi ini bikin pusing juga ketika menyusun kurikulum, kalau mau dimasukkan semua ya nggak kuat otaknya mahasiswanya sama otaknya dosen sama bledos itu. Pasti, dosennya pasti, aja pasti bumbuan iso itu. Apalagi mahasiswanya itu. Tapi minimal di sini kan kita sudah punya market juga, sudah punya keunikan juga. Nah, kemudian kenapa kok D4 gitu? Kok tidak universitas gitu? Nah, sebenarnya D4 ini sama saja dengan S1. Kalau kita lihat dari KKNI atau Kerangka Kerja Nasional Indonesia itu kan sama-sama di level 6. Level 6. Kemudian gelarnya juga nanti sama. Bedanya kalau yang satu misalkan Eskom itu kan, nah yang satunya yang D4 nanti ada Eskom T terapan. Tapi sama-sama sarjana. Beban SKS-nya juga sama. Beban SKS-nya 144. Dan ditempuh dalam waktu 8 semester kan. 8 semester. Sama. Jadi kalau kita buka D4 sebenarnya seyogianya itu sama dengan kalau kita buka S1. Kuliah kita di D4 itu sama dengan kuliah kita di S1 sama. Nah, yang jadi pembeda nanti adalah kurikulumnya. Tadi kan titelnya pasti beda, cuman mirip kan. Yang satu sarjana, yang satu sarjana terapan. Kemudian porsi dari penyampaian kurikulumnya, kalau S1 kan 60% teori, kalau dibalik, kalau Politeknik kan dibalik, D4 dibalik. Kemudian pengambilan fleksibel, kalau untuk pengambilan SKF fleksibel kalau yang S1 ini, kalau yang D4 ini kebanyakan paket. Artinya kalau S1 ini ada akselerasi, misalkan di semester awal banyak ambil SKS, kemudian di semester akhir mengambil hanya beberapa SKS, atau langsung pengennya lulusnya cepat, 3,5 tahun harus lulus, SKS-nya dikebut, itu bisa kalau S1, kalau D4 tidak bisa. Kemudian perbedaannya lagi liburnya, kadang kalau D4 itu liburnya sedikit, S1 liburnya panjang, ini sering dijadikan ejekan juga kalau anak Politeknik liburnya nggak panjang. Terus masuknya kalau anak Politeknik tuh kebanyakan masuknya karena sistem paket dia full dari jam 7 pagi sampai jam 2, dari jam 7 sampai jam 2 siang kalau yang pagi. Kalau yang siang nanti lanjut gitu. Kalau S1 kan bebas kan, pas SKS-nya banyak ya masuknya sering, kalau SKS-nya sedikit ya bebas itu ya masuk pas jam mata kuliah SKS-nya. Itu perbedaannya. Terus pertanyaannya, orang kan sering nanya mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, mana yang harus kita pilih, prospeknya bagaimana. Nah, kalau untuk menjawab ini, nah kita harus tahu proses yang terjadi di dalam suatu sistem pendidikan atau dalam suatu kampus. Ada yang namanya input dan namanya proses, tentunya sama kan. Sistem apapun kan ada input, output, proses. Kadang ada yang namanya outcome gitu. Outcome atau feedback, nanti balik lagi ke sini. Cuma ini komponen-komponen yang membentuk dalam suatu kampus itu ada input, proses, dan output. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai input.
Dan suatu kampus itu inputnya apa ya? Contohnya mahasiswa, dosen segala macam yang sifatnya nanti dia menjadi masuk ke dalam proses. Nah, sekarang untuk mahasiswa sendiri, mau milih D4 atau S1 gitu. Nah, balik lagi, dia goalnya itu apa di awal? Untuk mau kerja atau mau kuliah gitu, atau lanjut kuliah. Kemudian dia lebih tertarik untuk doing and action atau science and analytic gitu. Nah, ini tentunya di awal ini kan di inputan masuk kan. Nah, ini harus dikawal dengan orang tua, ortu gitu. Kenapa? Karena kadang ortu yang punya kuasa itu. Kamu harus pokoknya harus masuk ke universitas gitu. Universitas yang bonafit, universitas yang apa namanya mentereng gitu. Politeknik jangan itu. Nah, padahal passionnya si anak itu kebalik, dia bukan tipe orang yang suka sains atau analitik. Nah, ini jadi orang tua plus anak dari mulai awal itu harus punya goal. Anaknya mau seperti apa itu, passionnya seperti apa, mau kemana itu ditentukan di awal. Kemudian sebenarnya itu banyaknya prodi yang ada di Indonesia itu tidak ada prodi yang suram, tidak ada prodi yang mentereng, tidak ada prodi yang cerah, tidak ada prodi yang oh ini prodi bagus sekali ini enggak. Ini saya bicara prodi ya, bukan bicara universitasnya itu. Nah, yang jadi masalah itu ketika salah prodi gitu ya. Ya passionnya misalkan di dagang tapi miliknya nanti jaringan komputer, atau miliknya yang dia passionnya di multimedia, miliknya jaringan komputer, dia passionnya gambar, miliknya di matematika gitu kan. Nah, jadi setiap prodi itu sebenarnya nggak ada yang jelek gitu. Orang bisa karena passion dia akan mencolok di prodi yang mungkin orang lain nggak memandang itu nggak, atau tidak dianggap remeh gitu. Jadi yang penting adalah menuruti, atau orang tua pun harus mengetahui passionnya si anak di mana, baru masuk prodi yang dipilih apa. Nah ini, jadi memilih jurusan favorit, nah dia ada pilihan. Jurusannya favorit itu banyak diincar banyak orang, tapi ternyata bukan passion, atau pilih passion saja walaupun jurusannya bukan favorit gitu. Nah ini dikembalikan ke apa namanya calon mahasiswa sama ortunya. Nah intinya ketika kita mengerjakan yang sesuai passion gitu, ya enjoy ya. Sudah nanti mempelajari hal-hal yang dia sukai itu kan, bekerja pun nanti di tempat kerja pekerjaan yang dia sukai, digaji lagi gitu kan. Udah bahagia gitu kan. Mengerjakan rutinitas yang dia sukai, gajinya juga tinggi, itu enak, bahagia. Jadi passion akan membuat mereka terus mempelajari walaupun dia tidak di kampus lagi. Nah ini yang sering mungkin Pak Denny juga alami kalau ngajar kan, ada anak yang mungkin ogah-ogahan materi mata kuliah A, B, C, mungkin dia seneng mata kuliah C, D, E, ogah-ogahan di kelas. Kalau kita tanya mata kuliah sama dosen kan, mata kuliahmu piye bocah iki? Wah semangat, mata kuliahku ora tahu ngerjake tugas itu kan. Atau dua-duanya nggak dikerjakan tugas ya, mata kuliah ini ning di wae nggak mengerjakan, itu udah salah jurusan kalau itu udah benar-benar atau malas atau memang salah jurusan ya. Kadang kan ada seperti itu anak yang memang benar-benar saya sebenarnya harusnya nggak di sini gitu. Tuh. Nah kemudian di politeknik ini kalau sudah passionnya masuk itu kan, nah dia akan mendorong apa namanya belajarnya sampai level yang skill gitu. Yang harusnya dia pengen tahu jadi tahu, diulang-ulang masuk ke lab, keluar masuk lab, seminggu 2 minggu kita didik terus, kita hantam pakai praktikum lab, project dan sebagainya, nanti jadi skillnya juga bagus. Karena kadang
Mahasiswa misalnya dituntun terus mata kuliah A yang penting ISO, mata kuliah B yang penting ISO gitu. Nggak ada satupun yang didalami atau dikuasai sampai level expert gitu kan. Semua setengah mateng gitu kan. Nah, nanti ada triknya ini. Bagaimana kok kalau kita harus bisa sampai level yang terlatih atau skill dengan banyaknya mata kuliah yang harus dipelajari gitu. Karena nanti kalau diperhitungkan kan 144 SKS itu kalau dibagi 8 semester itu hasilnya kan satu semester itu sekitar 18 sampai 20 SKS gitu. Nah, kalau 18 sampai 20 SKS satu semester ini berarti kalau mata kuliahnya eh, mata kuliah per semesternya ada 3 atau 2, berarti satu semester ini bisa sampai 5 atau 6 mata kuliah gitu. Satu semester. Jadi dibagi gitu satu semester 5 sampai 6 mata kuliah. Nah, kalau satu semester ini lagi di breakdown lagi nanti per minggu, per pertemuan kan per minggu. Nah, nanti setiap minggu ini kan isinya jadi 5 mata kuliah. Senin belajar A, Selasa belajar B, Rabu belajar C, dan seterusnya. Nggak fokus. Loh, Pak kan satu hari bisa belajar 2 mata kuliah. Iya kalau di universitas. Kalau di politeknik, full lab biasanya. Setengah hari itu satu mata kuliah biasanya baru selesai di deliver itu. Karena full lab. Nah itu kan mabuk ini. Nah nanti kalau di politeknik tempat saya itu mulai akan saya ajukan itu rancangannya adalah dalam semester ini satu semester nanti dibagi 2 periode jadi 3 bulan itu. Nah masing-masing ini diisi 2 mata kuliah, yang satu 3 mata kuliah. Jadi dalam 3 bulan itu dia fokus di 2 mata kuliah, 3 bulan berikutnya dia fokus di 3 mata kuliah. Jadi nggak campur baur gitu. Nah ini sistem blok namanya. Cuman ini belum kita bisa akomodir karena semua ada aturannya dari Dikti kan, nanti sistem pelaporannya seperti apa masih kita diskusikan internal. Nah, ini kadang yang sering saya sampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan itu kan. Ada hero yang tidak punya kekuatan super tapi direkrut jadi Avenger. Jadi semua hero kan biasanya dia punya kekuatan super, kekuatan yang langsung given gitu kan, tiba-tiba jadi manusia super gitu. Nah, mana hero yang tanpa kekuatan super di sini? Ini kekuatan super bisa lari kenceng gitu. Ini dewa, ini raksasa, ini kekuatan super. Ini enggak kekuatan super ini tapi kaya raya. Di mana-mana kalau orang kaya raya kan menang gitu. Nah, ini dua yang tidak punya kekuatan super. Tapi dia punya apa? Ternyata dia punya skill gitu. Nah, skill itu dibangun dari apa ya? Tadi balik lagi ke ini. Diangkat pakai passion, diulang-ulang. Jadi ini kan tahapannya tahu tuh membaca. Ya. Bisa karena diulang-ulang. Kalau diulang terus terlatih gitu, praktikum dan diulang, dipraktekkan, terlatih. Kalau sudah levelnya tahu segalanya atau tanyain apapun bisa, namanya expert. Nah, untuk mendorong sampai ke sana butuh passion. Nah, kalau expert skill, jadi tidak butuh kekuatan super, dia sudah menandingi atau dia setara dengan orang yang punya kekuatan super terpilih. Nah, ini biasanya kalau orang yang hanya sekedar bisa sama terlatih kan tentunya beda kan gambarnya. Ini terjadi di semua mata kuliah. Dejavu ini. Zaman kita dari dulu SD sampai sekarang ya gambar gunung ya ini. Tapi kalau yang sudah terlatih, dia ikut kursus, kemudian dia peralatannya lengkap, krayonnya kan punya teknik gradasi, punya teknik pakai kanvas, pakai apa, kapas dan segala macam ya tentunya beda hasilnya.
Nah, sekarang kurikulum. Kurikulum di Politeknik sendiri tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi ada teori sama praktikum. Praktikumnya lebih banyak dibandingkan dengan yang universitas. Kemudian karakter mahasiswa ini diharapkan atau dia akan apa namanya menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan nanti teori hanya secukupnya saja. Yeah. Nah, ini praktikum kadang pokoknya habitatnya itu kalau nggak di workshop ya di lab kalau politeknik itu. Termasuk nanti mata kuliah yang ini ya mata kuliah yang non non praktikum itu dipersempit. Jadi nanti saya akan tunjukkan contoh sedikit tentang kurikulum. Oke, sudah coba saya cek kalau ada contoh kurikulum. Ini yang hadir berapa orang, Pak Denny? Yang hadir lah 9 orang, Pak. 9 orang. Oh, 9 orang. Ya, tapi live di Facebook. Oh, ada yang live di Facebook juga. Ya, untuk recording hari Sabtu paling lambat di YouTube. Kurikulum untuk teman-teman yang hadir saat ini, selamat datang. Kalau ingin bertanya nanti silakan dicatat dulu atau diingat-ingat. Kalau mau bakar-bakar silakan. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak susah-susah. Nggak ada yang susah, Pak, kalau ngobrol seperti ini. Mau bakar-bakaran juga boleh. Ini yang tukang bakarnya belum pada datang nih. Tukang bakarnya pada sibuk semua, Pak. Iya. Oleh 3 event itu sibuk semua tukang bakarnya, Pak. Iya, pada sibuk ya. Kurikulum. Nah, kalau kurikulum ini yang kok ini sih. Nanti coba saya cari dulu yang sudah jadi. Lanjut aja. Ya, jadi di samping ada mata kuliah yang 144 SKS itu tadi, itu tentunya kalau di Politeknik ada yang namanya project based learning. Kalau di SMK kayaknya juga ada kayaknya. Ada. Jadi project based learning ini biasanya di akhir semester beberapa minggu terakhir itu dikasih project yang harus diselesaikan secara tim. Jadi nanti ketahuan teamwork-nya seperti apa, mereka belajar berkomunikasi antar tim, deadline, laporan, belajar untuk presentasi dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada sertifikasi dan kompetensi. Nah, ini mau nggak mau, ini semua kan harus melibatkan dosen industri ya, harus melibatkan dosen industri. Tak taruh mana ini? Sebelumnya. Nah, ini di sini aja. Jadi project based learning termasuk kalau di programnya Dikti kan ada praktisi mengajar, kemudian sebenarnya ada kalau Politeknik Negeri itu ada budget sendiri untuk dosen Budi, tim teaching gitu. Nah, kalau di tempat saya karena ini swasta, ya mau nggak mau saya ngeretin dari industri satu-satu. Jadi keroyokan. Teman-teman saya tak undang semua, terutama dari IDN itu tak suruh proyek-proyeknya dikerjakan di kampus. Nah, ini PR bagi yang teman-teman yang sudah terjaring atau sudah lolos ikut praktisi mengajar itu kalau bisa jangan hanya masuk atau jangan hanya berinteraksi dengan kampus atau mahasiswa pada jam tatap muka. Tapi tapi harus melihat dari secara keseluruhan. Misalkan mata kuliahnya apa ya dilihat
seluruh rancangannya dari semester 1 sampai semester akhir. Dilihat satu mata kuliahnya. Kemudian dilihat juga kurikulumnya. Nah, ini contoh kurikulum itu. Jadi kurikulum itu dalam satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya itu harusnya saling mendukung. Jadi misalkan gini, misalkan jaringan komputer. Kalau punya saya kan ada jaringan komputer, ada mata kuliah jaringan komputer, ada mata kuliah sistem operasi gitu. Ya. Kemudian ada mata kuliah database. Nah, tapi outputnya di terakhir itu kan profil lulusannya dia sebagai pen tester gitu, atau security auditor. Nah, berarti nanti tiap mata kuliah itu harus fokus untuk mendukung profil lulusannya. Misalkan yang sistem operasi ya belajarnya sampai level vulnerability di sistem operasi, belajar tentang Linux logging di Linux, bagaimana forensik di sistem operasi dan sebagainya. Jadi yang jaringan komputer ya diajarkan firewall, diajarkan serangan DDoS, diajarkan port scanning dan sebagainya. Kemudian nanti yang di database diajarin SQL injection, diajarin komen-komen yang bisa digunakan untuk testing security, diajarkan juga bagaimana membangun database yang bagus dan aman, melindungi form agar tidak diinjeksi dan sebagainya seperti itu. Jadi itu sebenarnya kan tugas disampaikan tugas dosen sebagai tim ya dari industri yang bergabung juga harus tahu. Jadi begitu dia masuk ke perkuliahan tatap muka, tahu apa yang harus disampaikan dan harus mendukung profil lulusan apa, dan jangan sampai overlap dengan dosen yang lain dan mata kuliah yang lain. Nah, kemudian, ini tadi yang project based learning, challenge-nya apa ya? Ketika dia mendapatkan project, dia akan berdiskusi, berdebat, bertanya ke Google dosen industri juga ditanya. Jadi teamwork-nya ada, communication skill-nya ada, presentation skill-nya ada. Nah, ini biasanya project ini kalau tidak dibuat real, ini enggak semangat gitu kan. Nah, biasanya kalau saya itu kan project, benar-benar project, misalkan ada project pentester atau project instalasi VMware, instalasi server dan langsung dilempar ke mahasiswa, dan kita sebagai industri ya harusnya menerima apapun yang mereka sudah kerjakan gitu kan. Jangan sampai itu nggak jelas ya, berarti kalau nggak jelas atau nggak terpenuhi proyeknya ya berarti salah kita, tidak bisa mengarahkan mereka. Karena di sini nanti dosen, baik dosen industri maupun dosen dari kampus itu perannya bukan sebagai pengajar lagi, tapi coach, gitu, mendampingi dalam proyek gitu kan. Nah, misalkan dia ada kendala, ketika ada proyeknya ada kendala gitu, ya tarik ke kelas gitu kan. Diajarkan sedikit tip and triknya, atau ini harusnya kayak gini ngerjainnya, itu. Tarik ke kelas, ajarkan teorinya, seperti apa, berikan contoh gitu kan. Nah, itu kembalikan lagi ke ekosistem proyeknya sampai proyek selesai, nanti kita evaluasi jadi nilai gitu. Nah, itu. Jadi kemudian kalau yang industri kan ini kan harus link and match kan, ini yang sering digembar-gemborkan juga kan, link and match. Nah, jadi setiap prodi vokasi itu harus link and match dengan industri. Kenapa? Kalau tidak, persentase dosen di Politeknik itu kebanyakan juga mereka itu hanya dosen pengajar biasa yang notabene belum pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, atau bahkan mereka hanya lulus S1, lulus S1-nya dari university, S2-nya dari university, langsung mengajar fresh graduate, kadang seperti itu. Karena memang kita susah nyari dosen. Nah, padahal yang dididik harus siap kerja dan diterima oleh industri. Gitu. Nah, solusinya bagaimana ya link and match ini? Kadang juga pada saat penggodokan kurikulum itu kan yang sering ditemui juga, mungkin Pak Dani juga kadang nemu gitu kan. Materinya lawas masih diajarkan itu. Dan teknologinya sudah nggak ada, sedangkan teknologi baru tidak diajarkan. Itu saya pernah tuh. Jadi pada saat pertama kali disuruh masuk itu kan disodorin
rencana pembelajaran semester jaringan komputer lah kok isinya ada regedit segala macam. Gua ini regedit itu zaman aku zaman tahun 2000. tahun 2000. Ya mungkin perlu tapi kan tidak relevan lagi zaman sekarang harus ngutek-ngutek ke regedit kan sudah tidak relevan lagi. Itu. Jadi itu untuk mencegah hal seperti itu. Kadang dosen yang existing itu kan tidak up to date, tidak tahu bahwa itu sudah nggak digunakan lagi. Nah, kemudian industri ini yang diajak kerjasama itu juga output dari kampus ini juga harus diterima dari segi misalkan kalau PKL ya harus diterima, kalau misalkan mau kerja di perusahaan kita sebagai apa namanya industri ya welcome itu kan. Dan disatukan persepsinya kan. Misalkan kita butuhnya seperti apa atau industri manapun lah industri yang kita ajak kerjasama itu kan. Industri besar juga kita satukan maunya seperti apa itu. Karena kita nanti akan menyajikan seolah-olah itu akan menyajikan makanan ke industri kan kampusnya. Ya. Industri mincanya soto ayam, ternyata yang disodorkan adalah sop ayam. Enggak masuk itu kan. Ya. Ini kemarin kan katanya saya pernah yang kemarin dengarkan Pak Putian kayaknya ya, jadi membahas tentang requirement, ada leadership segala macam. Oh ya, itu, ya, betul. Itu menu-menu yang diminta oleh industri gitu. Nah bisa terpenuhi enggak ya? Ini tergantung nanti persepsinya cara mengolahnya gitu. Jangan diolah sendiri oleh kampus. Oh yang minta industri menunya ya sotonya diolah dari awal sampai akhir itu dilibatkan kampus bumbu-bumbunya segala macam itu dilibatkan. Nah ini sudah tadi yang praktisi jangan ikut jangan hadir hanya pada jam tatap muka. Kasih magang, pembekalan training, sertifikasi dan lain-lain. Nah, jadi nanti ketika menjadi soto yang bahannya dibeli bersama, dimasak bersama, hasilnya tentunya kan sesuai, makanya dinamakan link and match juga cocok. Kemudian dari segi proses tadi ini sudah masuk ke proses kan input output proses. Dari segi proses ada dosen yang harus inovatif berubah. Nah ini yang kadang ya, kita temui juga Pak. Sulit, hanya ngejar gelar. Nah padahal dia kadang itu yang namanya ini ya perbedaan ya. Jadi dosen ini kadang dia punya uang, ada yang nggak punya uang sebenarnya. Tapi kadang dia tidak punya waktu untuk mengupgrade skill, karena dia sibuk dengan Tridharma perguruan tinggi. Oh. Dia harus ngejar ini, dan akan namanya nanti ada nilai-nilai yang harus dia kejar untuk naik grade itu. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini kadang menghabiskan waktu mereka, waktu dosen. Dia nggak punya waktu untuk upgrade skill. Nah, mahasiswa dia punya waktu, tapi tidak punya untuk mengambil uang sertifikasi, nggak punya uang. Suruh bayar untuk sertifikasi yang nggak mampu gitu kan. Nah, praktisi ini yang jadi PR ini juga kan. Betul. Kemarin itu apa namanya? Kang Mimin itu kan kemarin kan ngomong juga. Ya. Penuhi dulu perutnya. Praktisi baru bisa dia masuk kampus dan ngajar. Nah, praktik itu ini kan beda-beda kan. Ada yang punya uang, punya skill, tapi apakah punya waktu itu kan? Nah, makanya ini juga hati-hati jangan memilih atau praktisi yang mungkin dia sudah kehabisan waktu untuk bekerja. Ya, apakah masih punya waktu untuk memikirkan kampus? Karena kalau cuma masuk 1 jam bayarannya 900.000 per tatap muka itu kan. Enggak mengawal dari awal, enggak melihat dari segi apa namanya kurikulumnya seperti apa, outputnya segala macam. Nanti sayang gitu kan, kasihan. Ini harus dikombin itu kan, harus dikombin. Masuk dosen ini kan kalau mungkin di universitas oke lah dia tidak porsinya untuk mengupdate skill mungkin oke, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di sini di Politeknik ekosistemnya kan kalau nggak di lab itu kan workshop itu. Ya. Nah
bagaimana bisa jam terbangnya dosen itu workshopnya atau ngopreknya atau ngelabnya jam terbangnya kok sangat kecil itu dibandingkan dengan mahasiswa. Tentunya kan dia malu juga. Mahasiswa dia bisa sampai pagi, mahasiswa saya tuh kalau ngoprek itu kan capture the flag atau dia ikut lomba-lomba apa atau dia tak kasih challenge, tak buatkan server untuk diserang gitu kan. Dia bisa sampai pagi jam 8 sampai sore itu di depan komputer memecahkan flag-flagnya itu kan. Nah, Pak dosen yang ngapain gitu? Dosennya buat makalah, dosennya pengabdian masyarakat gitu. Jadi kadang perlu menjadi perhatian juga. Ya. Kemudian kayaknya sudah selesai semua ini saya bahas. Sudah selesai Pak. Nah, kampus Merdeka yang belum ya, kampus Merdeka. Ini ada yang banyak bertanya, kampus Merdeka itu seperti apa? Kampus Merdeka itu 1 semester atau 2 semester dia boleh mengambil mata kuliah prodi lain, boleh mengambil perkuliahan di luar, boleh mengambil kayak KKN, pengabdian masyarakat bisa, mengajar bisa dan sebagainya yang nanti bisa dikonvert menjadi SKS. Nah, permasalahannya adalah dari segi kampus ini juga apakah sudah siap? Nah, apakah sudah siap jika mahasiswa belajar di luar kampus? Apakah dia bisa mengasisteni? Apakah dia bisa menilai? Apakah dalam 1 semester itu selesai SKS-nya? Nah, itu yang menjadi PR. Masih banyak politeknik yang belum merealisasikan karena hal-hal itu. Cuman suatu saat pasti akan direalisasikan juga. Kemudian, nah untuk vokasi ini, untuk politeknik dan SMK tentunya ini jatahnya besar loh dananya ini. Di program-program yang dikucurkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi itu sampai triliunan gitu. Nah, ini menjadi daya tarik. Nah, nanti tentunya akan masuk ke kampus semua ada dananya itu kan dengan macam-macam program-programnya itu. Dan vokasi apakah dia bisa lanjut sampai S3 bisa, ada sarjana master terapan, S2 terapan, ada S3 terapan juga ada, di luar negeri juga ada S3 terapan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dari politeknik S1 itu melanjutkan ke S2 dan S3. Kemudian teaching factory ini juga sering dibahas juga di SMK, juga ada di vokasi di Politeknik juga ada. Jadi bukan memindahkan pabrik ke kampus, tapi lebih ke kolaborasi tadi, kolaborasi workshop, labnya dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengerjakan proyek, untuk mendeliver materi-materi yang terkait dengan case-case di lapangan dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi vokasi yang tidak melibatkan industri, pasti melibatkan industri. Jadi, melibatkan tapi kok sebatas MOU foto-foto dan juga ini juga sering saya temukan ya. Pokoknya akan MOU tapi di tengah jalan nggak ada realisasinya. Nah, kemudian yang terakhir yang didapat mahasiswa, kalau D4 itu yang didapat nggak cuma ijazah gitu, jadi ada sertifikat kompetensi gitu kan. Hanya ini kan kadang banyak-banyakan akademi juga kan, banyak-banyakan akademi. Red Hat Academy, Mikrotik Academy, Cisco Academy gitu kan. Nah, ini juga kalau dipegang dosen ini jeblok utek gitu kan. Kadang mereka lali gitu kan. Ya semua diborong gitu kan. Semua diborong sehingga nggak fokus gitu. Ada juga yang nggak mau sama sekali jadi akademi trainer pemain mau gitu. Nggak ada tunjangannya gitu. Juga ada gitu. Kembali ke perut. Ada. Kembali ke perut. Nah, kalau industri yang membantu itu lain ceritanya sebenarnya. Kalau industri itu kan kalau sudah perutnya sudah terisi ya industri ini bisa ngegas itu kan. Yeah. Kalau di kampus saya itu setiap 1 semester ada 1 sertifikasi gitu. Itu pun juga saya ini dosennya yang nggak kuat ternyata gitu. Jadi sudah
AWS Academy, kemudian SC Council Academy, Cisco Academy, Mikrotik Academy. Tapi ternyata juga ya nggak kuat dosennya, nggak ada yang bisa megang semuanya gitu. Jadi ya mau nggak mau yang jalan ya yang dikuasai oleh praktisinya atau yang dikuasai oleh dosennya. Jadi ada beberapa yang tidak dilaksanakan. Cuman di kita itu ada target satu semester itu satu sertifikasi. Kalau punya yang Mas Dedi itu SMK itu sudah ditarget juga, malah itu lebih ganas lagi targetnya di sana. Next itu Pak. Ada waktunya Pak Dedi nanti saya tanya ini. Iya, nanti coba digali-gali ya di sana tambah ganas ya. Karena dia boarding house, jadi boarding house itu bisa di-push sedemikian rupa. Ya, boarding school. Ya, dan sertifikat magang kan PKL. Nah, ini portfolio project ini kan yang sering nggak terpikirkan. Jadi project apa yang dikerjakan itu bisa dilampirkan, ada sertifikasinya. Kalau misalkan nggak dicantumkan di SKS atau dicantumkan di transkrip, ya dicantumkan di sertifikasi. Itu mana yang belum sebentar. Nah, ini kompetensi. Biasanya di awal perkuliahan itu kan. Di awal perkuliahan anak-anak tak suruh buat CV gitu. Nah, ini real ya ketika saya mau meng-hire orang untuk staff network operating center kan, handle klien-klien saya di luar negeri untuk 24 jam itu kan. Tim saya buka lowongan, kemudian banyak yang submit. Ini saya bandingkan saja. Yang kiri ini anak S1 loh. Aduh. Oh, S1 kiri, oke. Ini anak S1 loh. Ini saya kecilkan ini kelihatan. Yang ini anak SMK masih lanjut kuliah. SMK ini lagi lanjut kuliah. Ini betulan ini saya terima. Ini nggak saya terima. Nah, kenapa? Nah, pertama kali kalau masuk di tempat saya kampus itu kan saya suruh buat CV. CV-mu di awal seperti apa buat. Nanti CV-mu di akhir semester seperti apa dibandingkan itu. Jadi apa yang akan dikerjakan di perkuliahan itu menjadi PR untuk isian CV ini. Isian. Karena di sini diisi di sini. Kalau ini CV A ini kan, ini B ini kan yang sudah. Kalau ini CV A, ini CV kosong ini sebelum masuk kuliah di CV-nya kan. Kalau CV B itu harus penuh. Jadi anak-anak terpacu. Oh, ini bisa diisiin yang CV ternyata itu. Oh, ikut seminar ini yuk, ikut training ini gratis, nanti masukkan ke CV, ikut lomba ini nanti dimasukkan ke CV. Jadi mereka termotivasi, berlomba, bermotivasi dalam mengisi CV juga nanti jadi bagus CV-nya. Ya, betul. Juga di internet juga banyak template CV juga saya kasih tahu template-nya yang bagus. Dibuat banyak Pak. Isinya juga bagus. Tuh. Jadi ini real. Nanti ketika dia lulus sudah punya CV yang bagus, diterimanya juga bagus. Tuh. Oke, saya rasa itu saja. Oke, Pak Denny, sudah 1 jam pas. 1 jam ngobrol itu fleksibel. 1 jam mau ngobrol atau 1 jam mau presentasi, wah gimana? Oke. Makanya event yang beda sampai di komunitas itu sampai ditanya-tanya itu eventmu kok aneh aja ya, sampai ada yang satu orang boring melihat dari awal, ada yang seneng gitu dengan model event seperti ini. Ya itulah banyak macamnya, banyak variasi. Jadi menjadi suatu pilihan untuk saling memberikan manfaat dan berbagi. Banyak nih pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang baru masuk dan yang sudah dari tadi. Saya ngambil pertanyaan bukan dari resen dulu. Jadi nanti Pak Halim Neto tadi sudah saya lihat sudah resen. Melihat ini pertanyaan dari ini ya, chat aja dari Uday Ilham.
kalau dosen nyambi praktisi itu gimana? Menurut Pak Rofik itu ada seperti itu tidak di Politeknik? Oh enggak, Pak? Udah Ilham. Udah Ilham guru, nih mau nyambi jadi praktisi ini sama aja. Ini sama praktisi Guru nyambi dosen project nyambi sama saja. Cuman bedanya kadang kalau dosen mau nyambi praktisi itu terkendala dengan regulasi dan kode etik kampus biasanya. Karena kan kalau dosen harus stay, misalkan dia harus jam berapa sampai jam berapa harus di kampus itu kan. Kalau dia terus di luar kampus mau nyambi jadi praktisi berarti dia kan mencuri jamnya kampus gitu kan. Kecuali dia izin dulu mau jadi praktisi atau mengajar di mana atau jadi praktisinya di luar jam kerjanya dia itu kan lain itu. Kalau misalkan praktisi yang jadi dosen, nah itu praktisi kan biasanya dari orang free kan, orang bebas gitu. Atau kalau dari perusahaan dia punya surat sakti gitu, surat untuk waktu mengajar itu. Kalau kayak Pak Denny ini kan bebas ya mau ngajar jam berapa, mau ngantor jam berapa bebas. Jadi dosen nyambi praktisi boleh gitu. Asal tidak melanggar kode etik boleh gitu. Atau diwalik saja nanti keluar aja jadi dosen. Nanti baru masuk lagi ketika sudah menjadi praktisi lamar jadi dosen. Jadi dibalik. Dan kadang kan kalau dosen negeri itu yang agak susah. Makanya tadi kan dosen negeri akan ada banyak aturan-aturan atau kode-kode etik yang harus dipatuhi. Ya memang rata-rata saling sinawang, Pak. Saling melihat, Pak. Kalau dosen pengen jadi praktisi, kalau praktisi pengen jadi dosen. Nggak tahu itu kenapa seperti itu. Saya juga seperti itu. Jadi teman-teman praktisi itu ya teman-teman ya saya senang kalau pengen jadi senang dan pengen jadi dosen. Saya ya tertawa aja. Tapi kalau udah melihat kulturnya, melihat timing waktunya ngajar itu ya sama beratnya lah, sama-sama seperti praktisi untuk mencari suatu pekerjaan proyek sama aja. Jadi cuman yang membedakan itu kalau dosen atau guru dapat gaji, kalau praktisi nggak dapat gaji, Pak. Bedanya di situ. Jadi harus kuat mental sama saling bersyukur. Baik, kalau gimana? Kalau ini Pak Dedi, jadi kan ada yang ikut praktisi mengajar, kayaknya kemarin ya banyak ya, kayak ada Mas Agus semuanya juga ikut. Nah, praktisi mengajar itu syarat utamanya adalah dia belum punya NIDN. Jadi kalau dosen sudah terdaftar sebagai dosen, dia tidak diperbolehkan menjadi praktisi mengajar gitu. Nah, itu syaratnya dari Dikti seperti itu. Jadi kalau dosen menjadi praktisi secara regulasi Dikti, kalau ikut praktisi mengajar tidak bisa, kecuali dilepas NIDN-nya atau yang belum punya NIDN. Itu NIDN kan melekat di universitas kan. Itu Pak Denny. Ya, baik. Itulah sekelumit ya. Udah hilang. Ya sama aja udah hilang di sekolah SMK. Guru nyambi jadi praktisi itu gimana sih? Sama aja. Boleh aja, tapi kan di luar jam ini ya sebagai guru paling tidak seperti itu. Dan juga saya buka mungkin saya juga sama, saya mencari ini talenta baru ya, guru-guru SMK yang mau jadi trainer pun saya berdayakan, tapi ya di luar jam sekolah, ya hari Sabtu, hari Minggu itu. Jadi itulah yang mungkin menjadi dasar seperti udah hilang, deket-deketlah dengan praktisi yang mau ngajak kerjasama seperti itu dah. Pasti dapat. Proyekkan aja, proyekkan. Ya pasti seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua ini dari Pak Fahmi, ini dari Bestpad Network, ini timnya Pak Danwiyoto ini Pak Rofik. Dia bertanya, dia bertanya prospek pekerjaan yang bagus di tahun 2022 ini apa? Kalau di bidang IT ya, semua ini ya, semua bidang maksud saya. Dan kenapa lulusan yang sekarang itu banyak, tetapi sulit mencari pekerjaan. Jadi ya sama aja seperti bidang yang lain sama, nggak hanya IT ya juga. Kalau IT itu kalau saya lihat, yang saya tanya, saya hasil survei, tanya-tanya ke sama dosen mahasiswa, IT itu seperti kuliah di bidang IT,
khususnya di bidang IT, itu sama aja di bidang ekonomi, fakultas ekonomi. Itu seperti itu saya lihat. Jadi fakultas ekonomi sama fakultas yang di bidang IT itu untuk mencari pekerjaan itu prospeknya itu ini sudah ketat sekali seperti itu. Menurut Pak Rofik gimana pengalaman yang di Politeknik yang Pak Rofik yang ini yang diajarkan ini, apakah seperti itu yang hasil dari alumni-alumni? Apakah punya trik khusus, konsep khusus IDN Foundation ini bagaimana untuk lulusan dari Politeknik, lulusan dari SMK-nya IDN itu mungkin langsung bisa siap kerja? Monggo Pak Rofik. Kalau di SMK-nya IDN itu malah laris itu. Kadang saya nyari udah nggak ada gitu. Udah apa namanya soalnya dari mulai mereka PKL kan sudah kerja, udah menghasilkan uang banyak, sudah punya relasi juga, tinggal tempat PKL-nya yang dulu saja sudah langsung pesen itu kan, awas kalau nanti lulus nggak ke sini gitu, udah digituin sama mereka. Betul. Kemudian terkait dengan prospek jurusan sebenarnya ini kan balik lagi tadi ke passion masing-masing. Kadang-kadang orang yang passionnya bukan di IT, udah nggak niat itu kan, udah nggak niat duluan ya, nanti dia akan jadi lulusannya juga nggak akan setengah mateng itu kan, skillnya nggak terbangun itu. Kemudian jurusan apa yang kira-kira prospek? Nah itu kalau jurusan IT misalkan itu rajin-rajinlah untuk melihat websitenya. Kalau yang baru mulai mau kuliah nih, websitenya universitas kita pantau. Jangan sampai masalah jurusan atau kecewa gitu kan. Hanya karena mungkin dia bonafit, kita cek kurikulumnya seperti apa dalamnya itu kan. Materi yang diajarkan seperti apa. Kemudian biasanya kalau anak mulai masuk perkuliahan, punya anak didik saya itu tak suruh nyari lowongan pekerjaan. Job TV, job street gitu kan. Coba di search gitu kan. Kumpulkan 10 lowongan pekerjaan. Requirement-nya apa di situ gitu. Apa aja requirement-nya? Oh, Python Pak. Berarti yang dipelajari kamu Python. CCNA Pak. Oh iya, berarti kamu apa yang ditargetmu kamu di semester ini apa? CCNA, Python. Besoknya apa? Nah, karena kan lowongan itu kan dicarinya tuh di awal kalau bisa gitu. Jangan begitu lulus nyari lowongan gitu kan. Nah, itu nanti lagunya Iwan Fals itu kan sarjana itu. Nah, kalau bisa di awal dicegah gitu kan. Jadi kayak itu pesanan industri apa ya, di awal sotonya itu dicek dulu. Oh ini menunya soto ini harusnya asin dikit gini-gini ya. Jadi ada arah ketika perkuliahan itu, ada arah yang dimasukkan ke CV itu harus match dengan lowongan pekerjaan yang selama ini kita lihat itu kan. Di job DP banyak tuh kalau di search gitu kan. Mau yang tipe apa ada gitu. Passionnya apa? Pen tester. Cari nanti kan ada. Harus cek, harus apa sertifikasi yang diambil ya. Lowongan apa? NOC, trainer dan sebagainya. Semua ada di situ requirement-nya. Itu sebenarnya memudahkan kita sendiri sebagai dosen udah nggak perlu motivasi harus ini. Cari sendiri tuh nanti kamu yang akan kamu temui di dunia persaingan kerja itu ya itu. Kalau kamu nggak punya itu ya wassalam kalian. LinkedIn terutama kan. LinkedIn itu kan anak-anak juga tak gembor-gemborkan ke LinkedIn. Headhunter semua berburunya di LinkedIn. Jadi kalau kita profilnya menonjol saja di LinkedIn itu cari orang. Banyak tuh yang dari teman-teman yang di IDN juga kan, di Traveloka Singapura, di mana mereka nemunya dari mana? Dari LinkedIn. Profil kita mencolok, bagus, sertifikasi terverified gitu kan. Orang butuh apa, pakai LinkedIn. LinkedIn yang apa namanya terbayar itu kan dia search ketemu. Ya, betul. Gitu. Ya, saya menambahkan juga Pak Rofik tadi menyebut LinkedIn. Jadi saya buka aja pada tahun 2022 ini saya banyak join beberapa komunitas ya juga dari LinkedIn, mendapatkan benefit juga dari LinkedIn. Jadi kalau mahasiswa yang sudah lulus dan itu punya skill, mereka itu bikin surat lamaran itu nggak seperti tadi Pak, seperti bikin CV seperti tadi. Itu CV itu dalam artian kalau sifatnya normal, kalau sudah mau silakan coba lamaranmu masukkan. Nah, tapi kalau di LinkedIn itu hanya sebatas apa ya, membuka diri secara profil ininya, profil biodata pribadi.
terus kaliannya, terus sukanya apa, passionnya apa. Nanti itu banyak ini ya, mungkin COC, CO, terus HRD itu mengkontak. Itu yang saya lihat. Dan juga yang jadi ini ya, yang jadi saya lihat di LinkedIn, kenapa itu berhasil, banyak orang yang melamar pekerjaan itu berhasil. Saya lihat mereka itu mengetak satu orang yang memang punya ini Pak ya, punya bakat ini, skillnya mungkin dia sudah qualified. Ini qualified orang ini, melihat dari foto, melihat dari kata-katanya itu sudah qualified. Itu dari sisi ininya aja, tapi dari sisi skill itu baru dibuktikan dengan sertifikat tadi itu. Jadi kalau saran saya untuk Mas Fahmi yang bilang susah mencari pekerjaan, kalau Anda masuk LinkedIn dan mungkin punya ini ya, connection-nya itu ke banyak akun, ya mungkin ya cepat mencari pekerjaan seperti itu. Kalau saya ya cepat juga sebetulnya, tapi karena umur saya jadi mundur. Soalnya dapat proyek-proyek pun saya dari LinkedIn itu ada, untuk ya remote worker atau apa gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafiz, sudah puas jawabannya dari Pak Rafiq. Untuk yang lain silakan, di chat sudah nggak ada yang mau raise hand. Tadi Pak Alim itu, silakan open mic, open cam. Ya, halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dikasih kesempatan untuk bertanya. Kebetulan juga saya kan di Politeknik juga Pak. Nah sekarang ini kan kita ada kendala untuk pembukaan prodi baru Pak. Nah kalau saat ini itu Pak, kendala kita prodi baru itu kebanyakan ada satu prodi ditolak karena tidak sesuai apa namanya ya, kayak tadi yang Bapak bilang, tidak keunikan untuk program studi itu sudah ada. Padahal kita cek di ini baru beberapa kampus yang buka prodi tersebut Pak. Nah itu yang jadi kendala kita Pak, yang keunikan untuk program studi itu sendiri yang jadi kendala kita. Terus yang salah kedua terkait link and match. Kebanyakan yang untuk kita kan di Gorontalo Pak, kebanyakan untuk industri-industri itu yang berkaitan dengan, apalagi yang berkaitan dengan IT, itu kebanyakan yang ada di luar daerah. Terus pas saat kita mau coba mahasiswa untuk kirim magang ke luar daerah, mereka malah nolak dengan alasan keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Nah itu juga yang jadi kendala kita Pak kalau untuk industri. Terus itu agak susah untuk memotivasi mahasiswa Pak untuk kerja keluar yang sesuai dengan prodi yang sudah diambil. Mungkin itu Pak yang saya mau tanyakan. Baik, langsung aja Pak Rafiq. Kira-kira ada solusi apa untuk ya bisa memotivasi mahasiswa untuk itu Pak? Pak Alim dari Polygon Pak ya? Iya Pak. Gorontalo. Okay. Ada yang kenal? Iya Pak, dari Polygon. Udah masuk ke Silem Kerma tapi ya, usulan yang baru ya. Udah Pak, udah di Silem Kerma Pak. Cuma ada beberapa ini yang ditolak. Salah satunya kan teknologi rekayasa komputer itu kita malah ditolak di bagian ada komentar di bagian kampus Merdeka Pak tentang, cuma yang sejak pas saat kita cek lagi di ini itu nggak ada masalah dengan yang kita apa Pak. Kalau memang berurusan sama, maaf sih, orang pemerintahan itu agak susah-susah gampang sih Pak ya. Ya sebagai perbandingan sama Pak punya saya, Politeknik saya juga ngurusnya kan 1 tahun, sedangkan Politekniknya Pak Deddy Gunawan yang startnya sama, program studinya juga hampir sama, itu jauh turunnya jauh gitu. Jadi ada faktor X memang Pak Alim sebenarnya. Kalau saya dulu banyak berinteraksi dengan pihak LL Dikti Pak Alim. Jadi LL Dikti kalau yang di regional kan LL Dikti
Gorontalo saya tidak hafal ikut LLD 16 gimana. Pak, 16. Nah, itu biasanya kita pegang satu orang, Pak. Jadi kita pegang satu orang, biasanya mereka ini kok, Pak, kooperatif gitu kan. Jadi bagian mana yang kurang kita diskusikan dengan orang LLDT, nanti mereka akan bantu gitu kan. Kalau yang minor biasanya disubmit ulang bisa gitu kan. Tapi kadang yang major ini kita kadang juga nggak ngerti salahnya, kurangnya apa, tiba-tiba di reject gitu kan. Begitu disubmit ulang, lamanya minta ampun untuk balik lagi ke dashboard kita untuk mengecek apanya yang kurang. Memang nggak itu susah-susah gampang. Ada faktor X kalau saya bilang Pak Alim. Jadi ada faktor X. Kalau sebagai gambaran ya, Politeknik yang punyanya IDN, yang Politeknik IDN itu dia pakai konsultan Pak Alim. Jadi konsultan yang benar-benar dia sudah berpengalaman itu. Tapi kalau memang di Gorontalo ya agak susah kalau nyari konsultan. Kalau di Jakarta kemarin kan ada konsultan sendiri yang mendampingi. Memang dia benar-benar perusahaan yang concern di pengurusan, gitu kan. Kalau punya saya yang Bakti Semesta ini prodi baru cepat keluar karena saya koordinasi sama LLDT dan Dikti gitu. Saya pegang itu orangnya, saya pegang sampai selesai gitu. Jadi kalau untuk solusi dari saya ya sebenarnya saya tidak itu faktor X kalau saya bilang faktor X. Kemudian soalnya sudah dari tahun 2020 Pak diurus. Ya kalau ke Pak Alim, kalau biasanya kalau meeting Zoom kan pasti banyak yang kasusnya seperti itu ya Pak Alim ya. Dan itu solusinya di tangan mereka itu kan. Di tangan para pemegang kepentingan itu kan. Itu tapi biasanya kalau saya begitu ada kekurang apa gitu langsung semuanya kita provide, kita submit ulang gitu aja sih. Kalau usaha dari kita hanya bisa sampai seperti itu, sampai level itu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kondisi geografis yang menyebabkan jauh dari para praktisi, nah ini iya, ya ini kalau saya pribadi sih saya nggak menjadi masalah kalau masih saya punya waktu gitu kan berkunjung atau membimbing walaupun itu hanya via Zoom sekali-kali. Jadi memang kalau kembali lagi kayak kita balik lagi kalau praktisinya ini sebenarnya sudah tidak banyak memikirkan untuk cari uang atau tidak, sudah itunya sudah di levelnya apa namanya usaha atau company-nya dia udah oke lah, udah biarkan jalan perusahaan saya ngurusin yang lain, itu sebenarnya sudah nggak ada beban untuk praktisi itu untuk membantu di dunia pendidikan walaupun itu jauh atau enggak itu. Tapi kalau misalkan masih terkendala seperti itu ya masih terbebani harus jam-jamnya tidak bisa kunjung atau tidak bisa membagi waktu untuk berkunjung, bisa mendampingi, itu yang susah. Yang susah memang menemukan praktisi yang cocok. Tapi dengan program yang Pak Alim yang program praktisi mengajar ikut ini ya, ikut submit nggak untuk nyari? Ada. Kita ada. Dapat Pak. Nah itu nanti bisa di-push Pak Alim. Bisa di-push, jangan sampai cuman pas mata kuliah, mata tata pertemuan saja datangnya atau koordinasinya jangan sampai pada jam-jam mata kuliah saja gitu. Kalau bisa dilibatkan dari awal sampai akhir. Kemudian pemilihannya juga kalau bisa yang tepat Pak Alim. Jadi bisa mengawal dari proses input proses sampai output itu Pak Alim. Kalau nggak salah cuma dapat 3 jatahnya Pak Alim ya, atau 2 malah. Apa itu Pak yang untuk yang praktisi mengajar? Kalau kita malah diminta sebanyak-banyaknya kemarin Pak. Per prodi per mata kuliah ya. Per mata kuliah hanya dapat 2-3 orang Pak. Oh ya, itu kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau punya saya malah belum bisa ini daftar karena masih akreditasi. Ya. Ya Pak Alim, jadi itu dimanfaatkan. Kemarin itu untuk praktisi mengajar, kan kami barusan dapat info untuk praktisi mengajar itu yang sudah kerjasama dengan kita malah ini lagi Pak, diseleksi lagi dari pusat Pak. Itu yang jadi ini sekarang.
yang untuk praktisi mengajar. Jadi Oh, yang maksudnya sebelumnya sudah ada Dudi mengajar maksudnya ya? enggak, bukan Pak, yang di praktisi mengajar ini yang programnya pusat. Gelombang-gelombang itu, gelombang 1, gelombang 2. Nah, yang gelombang 1 ini masih ada diseleksi lagi katanya Pak. Jadi dari sisi data untuk kayak training apa yang sudah pernah diikuti itu katanya dilihat lagi Pak apakah sesuai atau Padahal tidak. sudah diumumkan ya. Iya. Nah, itu memang ini maaf itu tidak begitu jelas memang Pak Alim. Mohon maaf kalau saya sendiri kemarin kan juga didaftarkan tuh dari Politeknik Negeri Semarang kan. Jadi walaupun saya mengajar di Politeknik Bakti Semesta, Politeknik Bakti Negeri Semarang kan dari dulu memang sudah saya ajar satu mata kuliah itu kan jaringan komputer. Nah, saya mau dialihkan ke yang praktisi mengajar yang sebelumnya pakai dana hibah itu. Saya sudah lengkap semuanya gitu kan. Sudah lengkap. Kok gelombang 1 nggak ada, gelombang 2 nggak ada, padahal saya sudah harus disuruh submit data keuangan, sudah ikut Zoom yang on board segala macam. Terus aku tanya tuh dari pihak kampus kan nanya ini gimana yang kurang ya, saya juga nanya. Terus saya nanya itu customer service-nya, ternyata apa? Surat ada yang kurang nggak kesubmit, harusnya kan diberitahu di awal gitu kan. Nggak diem-diem aja, itu pun setelah saya push gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa yang kurang, yang lain yang apa namanya praktisi yang lain sudah lolos, kok punya saya sendiri beberapa teman saya juga nggak lolos gitu. Ya, jadi agak sedikit apa namanya weird gitu. Karena kemarin kan sempat pada saat onboard kan memang mereka bilangnya timnya terbatas, tapi kan harusnya tidak seperti itu, semua harus transparan, harus jelas gitu kan. Ya sih Pak. Nah itu kan mereka bilangnya ini transparan nanti pada saat pencairannya, tapi prosesnya saya minta juga harus ditransparankan itu kan. Kita nggak tahu diterima atau nggak, saya malah gelombang 3 ini nggak tahu terima atau enggak ya. Terima ya syukur, nggak ya wis. Oke, baik. Oke. Ya, mungkin ini ya sudah jelas mungkin Pak Alim itu. Ya. Pak Alim, satu Pak yang satu itu Pak yang belum terjawab, buat motivasi mahasiswa keluar itu Pak, keluar daerah. Buat untuk PKL ya. Iya, karena di sini kan kebanyakan industrinya itu hanya berkaitan yang kayak tekstil dengan industri makanan, tapi jarang sekali yang berkaitan dengan informatika. Ya makanya nggak susah Pak untuk ini. MOU aja Pak Alim sama kodenya apa Pak, sama Telkom atau sama apa yang mereka menyediakan apa namanya ada, PKL Pak. Kalau di Telkom sudah Pak, kalau di Telkom sudah, tapi kan mereka kan terbatas Pak, tidak semua mahasiswa juga kan bisa. Iya sih, memang tidak bisa terakomodir semua ya. Iya. Iya. Ini Pak Alim itu ya, kalau mencari tempat PKL itu ya pinter-pinter Pak Alim itu aja untuk mencari relasi, mencari ini ya, mencari ya apa kontak-kontak yang mau menerima itu. Kalau di luar daerah ya banyak apalagi banyak Pak di luar daerah. Cuma kembali lagi ke mahasiswa Pak, mahasiswa di sini kan rata-rata agak takut untuk merantau Pak. Nah itulah ya, sama aja. Kendala kita di situ Pak, agak setengah mati. Susah sekali Pak untuk dorong mahasiswa keluar, itu susah sekali Pak. Jago kandang. Ya itu paling minta project sama Pak Denny tuh, minta project biar dikerjakan dari kampus itu kan. Sebenarnya kalau Pak Alim itu masuk ke apa ya, kalau Pak Alim itu punya akun di LinkedIn langsung ini ya koneksi ke ini ya, banyak perusahaan, banyak ke apa ya, di situ banyak employer yang kerja di situ. Soalnya mudah banget. Saya aja sering tanya-tanya, sebetulnya mudah gitu. Sebenarnya tergantung kita lah, pribadi dari kita sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen itu punya koneksi-koneksi itu. Ya sama aja di guru SMP, sama aja permasalahan untuk magang itu mencari seperti itu. Bahkan di tempat saya, Pak Denny boleh magang di tempat Bapak? Maaf, saya tidak punya kantor. Betul, karena sering mobile. Seperti itu. Kalau nggak punya kantor bisa dikerjakan di mana saja. Iya, kalau soalnya di daerah Pak, kalau bikin kantor atau bikin home base gitu ya rugi banget dalam hal untuk kos ini ya, kos perusahaan sendiri.
Karena proyeknya kalau di kota sendiri itu berkurang, lebih banyak di kota lain. Baik, ini sudah menunjukkan jam 8:30, kurang 10 menit. Tapi satu pertanyaan lagi, Pak. Ini bakar-bakaran aja, Pak, dari saya. Rasanya nggak enak kalau nggak ngomporin sedikit saya, Pak. Ini yang saya lihat dan sudah saya tanyakan di beberapa kampus, terutama dosen-dosen itu, dan sempat japri saya. Begini, Pak. Rata-rata dosen, nah ini rata-rata dosen. Saya nggak tahu, saya nggak menunjuk itu mana ya, Pak ya. Kampus mana. Saya ambil rata-rata aja. Mungkin karena dosen itu mengejar ini aja, mengejar gelar akademisnya mungkin, Pak ya, tidak mengejar ke sisi skill. Tapi banyak sekarang dosen-dosen itu mencari sebuah lembaga training atau kemudian training online atau daring itu tuh mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu aja. Tetapi untuk penerapannya, untuk mengajarnya di kampus itu, untuk mengajar mahasiswa itu, mereka itu lepas tangan. Lebih baik kerjasama dengan praktisi. Itu yang terjadi. Nah, ini anehnya saya nggak tahu. Ini benang merahnya, ini isunya kenapa seperti itu. Jadi banyak dosen mencari sertifikasi, tetapi untuk mengajarkan mahasiswanya itu lebih baik kerjasama dengan praktisi. Apalagi untuk mencari ini ya, mencari tambahan seperti tambahan ilmu ya, kayak ada training, workshop seperti itu. Apakah terjadi seperti itu, Pak, di kampus Bapak? Terima kasih. Pak Denny, ya karena ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, si dosen tidak punya capability, benar-benar tidak punya capability, walaupun dia misalkan sudah sertifikasi, ternyata sertifikasinya juga nggak masuk, karena kadang disambi ngerjain apalah, banyak pikiran lah, segala macam, namanya juga dosen, apalagi yang sudah sepuh gitu kan. Ya. Beda itu kan. Kemudian yang kedua, tadi tidak punya capability yang pertama. Yang kedua, tidak punya waktu gitu. Capability ada, misalkan sudah belajar, teman waktunya dia terpakai untuk yang lain, kadang mengerjakan paper lah, ngejar untuk Tridharma perguruan tinggi dan sebagainya. Ya, terus akhirnya yang dikorbankan adalah praktisi yang suruh masuk, suruh ngajarin gitu. Tapi sebenarnya itu tip and triknya praktisi juga. Kalau praktisi ya gitu kadang langsung Pak Bem mah ditumpui gitu, Pak. Kalau saya enggak, kalau saya kadang ya saya mau ngajar, cuman silakan dampingi hari pertama kedua saya ngajar dampingi, nanti kalau sudah hari keempat atau pertemuan keempat atau angkatan keempat saya nggak mau lagi gitu kan. Silakan gitu kan. Kecuali ada perjanjian khusus misalkan ya itu balik lagi, misalkan UUD-nya ada ya monggo datai gitu kan. Tapi kalau alasannya hanya karena nggak bisa atau hanya karena nggak ada waktu, itu harus dipaksa. Sama kayak mahasiswa sebenarnya, mereka kalau tidak dipaksa kadang nggak gerak itu. Di sini juga banyak dosen kayaknya. Jadi bedanya kalau dosen itu kan memang dia karena tidak mempraktekkan ya, karena dia kerjaannya kan lebih ke akademisi kalau dosen. Sedangkan kita kan praktisi, project dan segala macam yang sehari-hari pegang gitu. Nah, kalau solusinya di tempat saya, projectnya kadang itu tak lempar ke dosen juga gitu kan. Kadang ada beberapa pekerjaan, kalau kerjaan saya kan kebetulan kan banyak yang bisa dikerjakan by remote itu, buat audit jaringan atau apa. Kadang dosen yang tak kasih, nanti mahasiswa yang di lapangan, atau sebaliknya kadang dosen yang harus ke lapangan sana itu. Nah, ini bedanya dengan kampus yang, kalau kampus yang negeri ya, kalau kampus negeri kan nggak bisa semena-mena seperti ini gitu. Kalau kampus yang swasta kan sebenarnya lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dalam mengkaryakan dosen. Itu sih Pak Denny. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi ada pandangan dan semoga mendengar ini Pak, teman-teman dosen yang lain Pak. Dengan hebatnya Pak Raufik ini. Baik Pak Raufik, lanjut ke closing Pak. Dari apa yang jenengan atau Anda berikan tentang topik ini. Jadi kalau saya ambil sesuai topik, benarkah Politeknik itu mencetak SDM yang tangguh? Seperti itu. Bagaimana menurut Pak Raufik? Kalau saya pribadi dengan melihat di lapangan itu sebetulnya tangguh di sisi politekniknya Pak, untuk di bidang IT ya.
gitu. Terapan IT terapan menurut saya seperti itu. Monggo Pak Rofik. Terima kasih. Ya, kalau closing statement dari saya itu sebenarnya balik lagi ke passion, goal, visi dan misi dari semuanya itu kan. Mahasiswa dari visi-visi mahasiswanya ketika dia punya passion di prodi yang dia pilih, nah tentunya dia akan auto run gitu. Dia nggak perlu diobyak-obyak untuk belajar ABCD, dia sudah belajar sendiri, sudah jadi mahasiswa yang tangguh gitu kan, nggak cemen gitu kan. Termasuk dari segi dosen juga. Dosen misalkan sekarang kan banyak dosen-dosen pocokan kan, bisa onone dosennya ngajar opo ABCD gitu. Padahal dia basicnya apa, suruh ngajar apa, itu karena kekurangan dosen. Tapi balik lagi kalau itu memang passionnya dia, tentunya dia akan mendalami gitu. Mendalami sampai level expert. Sebelum mengajar dia pasti akan nge-lab dulu lah, praktikum dulu. Jadi ketika ada troubleshoot segala macam dia sudah paham. Gitu. Itu sih Pak. Jadi closing statement-nya kembali lagi kalau kita punya passion akan menjadi outputnya akan semuanya akan menjadi tangguh, akan menjadi skill yang mumpuni gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Closing statement ini kayaknya memang benar-benar yang kita butuhkan Pak dalam hal ini untuk menjawab bagaimana para mahasiswa, dosen-dosen juga yang sekarang mengampu di kampus yang D2 sampai D4 itu bersemangat lagi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8.30 malam, ini sudah sesuai event ya 1 jam setengah. Dan saya melihat yang hadir pun walaupun dari awal yang masih 4, ternyata sampai sekarang sudah yang ikut 25 partisipan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, atas ini ya, keinginan untuk menghadiri event dari Bapak Rofik. Dan jangan lupa, IDN Foundation itu akan hadir kembali pada bulan September yang disampaikan oleh teman Pak Rofik sendiri, yaitu Bapak Dedi Gunawan, tetapi di institusi sekolah SMK. Itu banyak pertanyaan menarik, mungkin bagi Anda yang penasaran, sampai saya itu ini ya, saya bilang Masya Allah benar, ada ini kalau nggak salah SMP, Pak Rofik ya, SMP itu ini sudah bisa bisa mengajar ya di SD kalau nggak salah yang terakhir kemarin tentang software developer untuk game seperti itu. Yang saya lihat berita yang terakhir seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang penting di acara ini sudah mendapat ini ya pencerahan dari Bapak Rofik yang pengalaman di bidang edukasi khususnya di D4. Kalau saya masih D2 Pak Rofik, masih mengajukan. Tapi yang jelas saya sudah mengundurkan diri dari dosen tetap, jadi pengen saya jadi dosen tamu biar fokus ke komunitas saya sekarang. Begitu. Jadi nanti teman-teman yang mungkin partisipan yang hadir sekarang ini jangan lupa event yang berikutnya tanggal 31 itu dari Bapak Peter Jack MB itu bagaimana memanage banyak komunitas. Jadi kita bisa belajar dari situ juga supaya bisa mengupgrade skill kita. Terima kasih Bapak Rofik bisa menjadi speaker di event yang sederhana ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan tadi sempat putus nyambung. Dan juga saya terima kasih banyak dan mohon maaf kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir. Jadi saya tidak bisa ini ya memberikan sesuatu yang lebih. Dan paling tidak Anda menjadi satu komunitas di 1 jam ngobrol. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.